Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu, menyebarkan kebaikan, belajar pada hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat beriring salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW karena beliau telah berjasa kepada umat muslimin dan muslimat, membawa kita dari alam yang penuh dengan kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang berhadir di ruangan ini, menyambut baik undangan dari saya. Kemudian kepada kepala sekolah saya juga berterima kasih karena mensupport saya sepenuh hati sehingga saya sudah bisa berada sampai di titik ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi atau diseminasi sederhana tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Adapun hal-hal yang menjadi konsep inti dari materi hari ini adalah yang pertama mengenai tentang budaya positif, kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan, dilanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk pertama kali yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara mengubah pola pikir kita yang lama menjadi yang baru. Maka di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan dari pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan psikologisnya untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang bersifat menuntun dan berdimensi profil pelajar Pancasila. Ya, di sini pertama kali saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk simulasi. Ya, di sini adalah ada simulasi tentang kepalan tangan. Ya, Bapak Ibu, kita kepalan tangan kita bersama. Pertama sekali yang harus kita bayangkan adalah sesuatu hal yang berharga kita simpan di dalam genggaman tangan kita. Boleh itu barang, boleh itu keinginan, genggam erat dengan segala upaya. Kemudian saya adalah si B yang merupakan rekan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengetahui apa yang ada di dalam kepalan tangan Ibu Irma. Ya, saya berupaya untuk membuka. Kira-kira Bu Irma, kalau ini adalah sesuatu hal yang di tangan Bu Irma adalah sesuatu yang berharga, kalau saya minta buka Bu Irma bersedia atau tidak? Tidak ya. Saya paksa. Saya bujuk, Bu Irma buka dong. Saya mau tahu lah isinya. Tidak. Ini membuktikan bahwa hanya kita yang mampu memberikan izin atau tidak. Hanya kita yang bisa menentukan kita akan melakukan sesuatu hal atau tidak. Iya, di sini kita akan bahas sesuai dengan yang kita simulasikan tadi, bahwa selama ini sudah terjadi miskonsepsi kita sebagai seorang guru. Apa miskonsepsinya? Yang pertama, berilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Ternyata itu adalah miskonsepsi, itu adalah hal yang tidak benar. Kenapa? Karena murid itu tidak bisa kita yang kontrol. Makanya kalau kita bilang, anak ini sama saya, dia bisa diatur loh, itu bukan karena kekuatan Bapak Ibu, tetapi itu karena si anak memang mau dikontrol oleh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita ambil contoh, misalnya Abiu, kamu itu nakal sekali, Ibu gak suka. Kalau kamu begitu, kamu akan kedepannya tidak bisa mencapai cita-cita kamu. Kita berharap si anak dengan kritikan seperti itu, dia akan berubah menjadi anak yang baik. Tidak. Ternyata itu juga tidak benar.
ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita ambil contoh, misalnya, Dava, kamu baik sekali. Kedepannya, kalau kamu begini terus, kamu akan bisa menjadi anak yang berhasil. Ibu berharap kamu akan bisa seperti ini terus. Itu juga belum tentu memberikan si anak itu bisa menjadi pribadi yang positif kalau bukan dirinya sendiri yang ingin mengubahnya. Kalau hanya sekedar perkataan kita, tidak akan mampu mengubahnya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Iya, ini kita juga sebagai orang tua sering melakukan ini. Pertama kita pujuk, yuk nak yuk, yuk nak yuk, bantu ibu, bantu mama, misalnya gitu ya. Tidak mau, yuk nak yuk, tidak mau juga, dan kita paksa. Awas ya, kalau kamu nggak lakukan itu nanti nggak mau kasih jajan. Ternyata itu tidak mengubah pola pikir dia, tidak membuat dia menjadi baik. Ya, ini adalah hal-hal yang kerap kali kita lakukan baik seorang guru dan sebagai ibu. Ya. Iya, karena kita sudah mengetahui bahwa hal-hal keempat tadi adalah menjadi hal yang miskonsepsi, tidak benar keberadaannya, maka ada baiknya kita ganti paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sering memang melakukan seperti itu. Apa yang kita pikirkan, kita pikir orang lain juga berpikir seperti itu. Ternyata tidak bisa. Jadi harus kita ganti. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita pahami pandangan orang lain, kita pahami pandangan kita, kemudian kita kolaborasikan bagaimana cara agar mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu kita lihat sebagai kesalahan anak ini buruk kali sifatnya. Tetapi harus kita ganti pola pikir kita. Semua perilaku itu ada tujuannya. Misalnya kita lihat situasi apalah misalnya ya, iya sesapran. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa si anak ini memang salah aja di mata ibu. Tidak. Apa sih sebenarnya tujuan anak ini? Apa sih sebenarnya yang dia ingin mendapatkan apa dari yang dilakukannya? Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Oh, big no ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya saya yang bisa mengontrol saya. Saya mau ya saya ikuti, saya nggak mau jangan paksa, nggak bisa. Kemudian yang terakhir adalah pemikiran, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kita ganti menjadi kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ambil contoh, misalnya, nah coba kerjakan PR yang ini. Itu pertama bujukan ya, nggak mau dia kerjakan. Yuk nah kita kerjakan ya. Enggak juga. Kalau siapa kamu kerjakan ya, itu sudah paksaan ya. Kita ganti. Kalau kamu tidak mengerjakan itu, kira-kira gimana caranya supaya kamu mau ya nak? Atau kalau kamu yang ini, kalau yang ini gimana? Kalau misalnya kamu nggak mau jalan ke samping ya, kita mau jalan ke bawah ya. Iya, kita kasih pilihan. Kalau misalnya abang nggak mau bikin kamar apel, abang maunya kamar apa nih? Nah kita kasih opsi. Iya, kita masuk ke tentang disiplin. Pertama sekali yang harus kita pahami apa itu sebenarnya disiplin. Kita pahami adalah konsep dasar kata disiplin. Baik, menurut Ibu Nuri, kalau kita belum tahu tentang materi ini, menurut Nuri apa sebenarnya arti dari disiplin? Baiklah, menurut saya disiplin itu misalnya datang tepat waktu sekolah, disiplin dalam belajar, disiplin menaati peraturan sekolah. Mungkin seperti itu saja yang Iya, terima kasih Ibu Nuri. Iya, kalau kita berpikiran secara sederhana, disiplin itu adalah patuh terhadap peraturan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Tetapi kita lihat disiplin ini adalah berawal dari
kita bilang kan. Kenapa? Kebutuhan kasih sayang kita tak terpenuhi. Anak-anak juga gitu di rumah. Berangkat ke sekolahan sudah repet. Sampai ke sekolah buka buku pun udah malas. Direpetin pula lagi sampai buku ada elemen. Iya, hilang dia untuk belajar. Iya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Iya. Kita seyogianya manusia ini kita ingin memiliki pilihan. Kita tidak bisa kamu harus pakai baju ini ya. Kita punya pilihan. Kayaknya aku cocoknya hari ini pakai lipstick yang inilah, gitu ya Pak Ibu ya. Kayaknya aku cocoknya pakai baju yang inilah. Kita tidak akan suka itu kalau harus pakai yang ini. Nah, kita sama anak saya gitu ya. Ma, aku mau pakai baju ini. No, pakai baju ini itu cantik kita lihat. Ternyata anak-anak juga butuh pilihan. Kira-kira nah, kalau misalnya kamu nggak pandai mengerjakan yang seperti ini, kalau ibu suruh begini mau nggak? Kayaknya lebih mudah loh, kayaknya lebih cocok loh sama abang. Mau bu? Nah, itu berarti kita sudah memberikan dia kebebasan untuk memilih. Iya, ini adalah poin yang sangat penting sekali. Kita bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, mari kita bedakan di sini dulu Bapak Ibu tentang perbedaan hukuman dengan konsekuensi dulu. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, spontan kita memberikannya. Kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati secara bersama-sama. Yang kedua, dalam hukuman itu murid tidak dilibatkan untuk menentukan hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi di situ murid dilibatkan, hanya saja masih ada perasaan tidak nyaman. Kemudian bersifat satu arah, biasanya bersifat dari kita aja kalau hukuman ini. Kalau konsekuensi itu guru terus memantau konsekuensi ini bermanfaat atau justru memberatkan. Kemudian hukuman ini bukan hanya bersifat fisik, tetapi pada saat kita berkata-kata itu juga sudah masuk hukuman. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu. Raifan, kamu sudah mengerjakan tugas belum Bu? Oh belum mengerjakan tugas, silahkan turun, lari keliling lapangan 5 kali. Itu kan satu arah ya, dari saya aja ya Bu ya. Kemudian tidak disepakati. Kemudian yang paling penting, ada ketidaknyambungan. Itu yang paling penting. Antara hukuman itu tidak nyambung antara kesalahan yang dia lakukan dengan hukuman yang kita berikan. Tidak nyambung. Kalau misalnya gini, saya tidak kerjakan Bu. Baik, kalau kamu belum bisa kerjakan saat ini nanti setelah keluar main, kamu tinggal di sini, kamu selesaikan tugas kamu, kemudian nanti kamu baru boleh keluar main. Itu memiliki hubungan. Apalagi kalau sudah kita sepakati, lebih kuat lagi dia. Anak-anak ibu, yuk kita buat aturan kelas kita. Kalau anak ibu tidak mengerjakan tugas, gimana kita buat konsekuensinya? Kita bicarakan secara bersama-sama. Itu berarti sudah konsekuensi dan anak itu terlibat dalam pembuatan konsekuensi tersebut. Kemudian ada proses yang paling tepat sekali yang menjadi solusi, yaitu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dia mencari tahu apa kesalahannya dan dia juga mencari tahu apa yang menjadi solusinya. Itu adalah restitusi. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai hukum. Yang kedua adalah sebagai teman. Yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Mari kita lihat, kita ini di posisi kontrol yang mana? Yang pertama penghukum. Biasanya penghukum ini sering sekali mengeluarkan statement-statement berupa hukuman.
Misalnya, kamu nggak mengerjakan PR, silahkan lari lapangan 2 kali. Misalnya, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai hukum. Yang kedua adalah sebagai teman. Yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Mari kita lihat, kita ini di posisi kontrol yang mana? Yang pertama penghukum. Biasanya penghukum ini sering sekali mengeluarkan statement-statement berupa hukuman. Misalnya, kamu nggak mengerjakan PR, silahkan lari lapangan 2 kali. Misalnya, ini studi kasusnya tentang tidak mengerjakan tugas ya, Bapak Ibu. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, aduh ibu udah capek ngajari kamu, tapi malah kamu enak-enakan nggak mengerjakan tugas. Si anak akan merasa bersalah dengan kata-kata kita itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ayolah kerjakan nak, ya. Tolong bantu ibu ya. Ya udahlah kalau nggak mau ngerjakan, tapi kedepannya kamu harus bagus ya, nak harus kerjakan ya. Itu kita membuat setara dengan sekarang. Sebagai pemantau, nah kamu sudah tidak mengerjakan tugas hari ini. Coba kita lihat aturannya. Apa kira-kira konsekuensinya, nak? Konsekuensinya adalah setelah bel, nanti kamu kerjakan tugasnya ya. Berarti kita berbicara tentang aturan kalau kita sebagai pemantau. Tapi kalau manajer, kamu tahu apa kesalahan kamu, nak? Kira-kira kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, kira-kira gimana solusinya? Itu adalah manajer. Yuk kita tanya, kira-kira kita lah Bapak Ibu, yang mana sih sebenarnya kita yang sering kita lakukan posisi kontrol ini? 1. Iya. Saya juga kadang 1, 2, 3 sering tuh. 1, 2, 3. Tapi kita berharap setelah kita memahami ini untuk kedepannya kita menjadi lebih positif ya Bapak Ibu ya. Iya, yuk kita main teka-teki dulu. Kamu sangat tidak bisa diandalkan. Silahkan kamu belajar di luar. Kira-kira ini posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Iya, penghukum ya. Udahlah dicaci, dikeluarkan lagi. Ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ini, nak? Nah ini sebagai apa nih? Manajer. Ya. Yuk kerjakan. Kalau kalian tidak mengerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah loh. Ya nih? Sebagai teman. Ya. Apabila berarti Bapak Ibu sudah memahami dari konteks yang dikeluarkan. Iya. Yang di sini poin berikutnya kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Saya berharap setelah kita memahami materi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu wali kelas bisa membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Iya. Yang pertama kita harus cari tahu dulu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, tidak terlihat, tidak konkret. Yang kedua, pernyataannya universal. Yang ketiga adalah mudah diingat, tidak banyak, mudah diterapkan, dan seluruh warga kelas atau warga sekolah ikut dalam pembentukan keyakinan kelas tersebut. Yuk kita bedakan. Kita bedakan peraturan dengan keyakinan. Kalau selama ini kita sebutkan dengan kata peraturan ya, iya. Di sini kita coba membandingkan dengan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah konkret. Itu adalah bentuk konkret. Kembalikan buku ke tempatnya, itu konkret ya. Tapi tanggung jawab itu bentuk keyakinan kelasnya. Berarti dia lebih abstrak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang
boleh keselamatan, boleh juga menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinannya kita buat utamakan kesehatan, boleh. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, boleh kita ganti bersabar atau sabar. Kemudian gunakan masker. Kita buat keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Dan contoh yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita buat boleh keselamatan atau keamanan. Ya, sudah bisa kita bedakan ya Bu, peraturan dengan keyakinan. Di sini saya sudah 2 minggu yang lalu membuat keyakinan kelas. Saya buat begini bentuknya Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas adalah kesepakatan kami satu kelas. Jadi anak-anak harus dilibatkan. Kemudian keyakinan kelas 6C, yang pertama kami sepakati adalah meningkatkan disiplin. Kemudian belajar sungguh-sungguh, saling menghormati dan menghargai, selalu bekerja sama dan saling membantu. Di sini saya ingin menampilkan video pada saat kami di kelas 6C membuat keyakinan kelas. Saya berharap ini bisa jadi modal Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Dulu kita dengar adalah peraturan, tetapi sekarang ibu tidak mau lagi menggunakan kata peraturan. Pasti kamu harus jujur. Apa saja yang harus dikerjakan? 1, tidak boleh dicontoh. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu tadi adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan pada saat ingin membentuk keyakinan kelas. Kemudian kita lanjutkan. Di sini tadi kan kita sudah tahu ini ciri-ciri dari peraturan dan ciri-ciri dari keyakinan. Di sini saya mau Bapak Ibu melihat ini merupakan peraturan atau keyakinan. Kita lihat dulu ya. Tidak mengolok-olok teman sekelas. Kira-kira ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan. Iya, benar sekali. Utamakan kedisiplinan. Keyakinan. Senantiasa menghormati dan menghargai. Keyakinan. Iya, ternyata Bapak Ibu sudah paham ya. Baik, ini adalah langkah terakhir kita untuk mendisiplinkan anak kita, yaitu segitiga restitusi. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah pernah melihat saya membuat tugas tentang segitiga restitusi ini. Hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu yang menjadi poin penting dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam segitiga restitusi ini yang menjadi dasarnya adalah kita stabilkan dulu identitas dia. Kemudian kita validasi tindakan mereka yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tapi ini tidak paku mati Bapak Ibu. Misalnya kita boleh menanyakan validasi tindakan yang salah dulu. Menstabilkan identitas berulang kali boleh. Misalnya seorang anak itu misalnya lagi emosional gitu ya. Kita boleh mengulang-ulang menstabilkan identitas dia.
Atau boleh kita validasi tindakan yang salah. Menurut kamu apa yang kamu lakukan hari ini benar atau salah, Bang? Nah, berarti kita validasi tindakan yang salah duluan. Ya. Kita lihat kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam langkah restitusi. Pada saat menstabilkan identitas, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bagaimana kalimatnya? Mari kita lihat satu persatu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nah. Baru kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu nggak tertarik dengan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi yuk kita cari solusinya sama-sama ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah bentuk penguatan, bentuk mempositifkan identitas dia setelah dia melakukan kesalahan. Setelah kita stabilkan identitas dia, kita lanjut berikutnya adalah kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini tujuannya untuk mengetahui kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari si anak ketika dia membuat kesalahan. Kalimat yang perlu kita sampaikan ini contoh. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya karena, tetapi kamu tidak melakukannya. Ibu sangat apresiasi itu. Boleh. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, nak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang begini, anak. Kamu boleh membela diri kamu, nak. Tetapi ada baiknya kamu melapor kepada ibu guru. Nah, gitu. Kira-kira contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Berarti kita menanyakan apa yang menjadi keyakinan anak. Kemudian kita juga apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Bisa kita tanyakan kepada anak kita. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita, nak? Kemudian apa nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini? Apa keyakinan nilai-nilai kebaikan yang ada di rumah kamu, nak? Menurut kamu dengan mengejek orang itu nilai kebaikan kalau di rumah kamu? Nah, itu bisa kita tanyakan. Bagaimana kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa, nak? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, di sini saya punya video yang sudah saya rekam, bisa menjadi referensi Bapak Ibu pada saat melakukan restitusi untuk anak-anak yang melakukan kesalahan. Saya ambil studi kasus Fatia. Fatia ini adalah bendahara di kelas 6C. Pada hari itu Fatia bertugas untuk mengumpulkan uang kas untuk persiapan acara perpisahan tahun depan. Tetapi bukannya membayar, justru beberapa teman laki-laki malah mengejek dan menghina Fatia. Hal ini membuat Fatia berteriak-teriak, marah dan memukuli teman-temannya. Jadi berikut adalah langkah restitusi yang saya lakukan dengan Fatia. Fatia, tadi sebelum ibu masuk ke kelas, ibu dengar suara Fatia teriak-teriak di kelas. Apa masalah Fatia? Orang itu, Bu. Masa Fatia cuma lagi uang mas, orang itu malah norain. Oh, Fatia korupsi uang mas, bisa korupsi uang mas. Jadi mereka mengejek Fatia gitu ya? Jadi Fatia marah? Iya. Apa yang Fatia lakukan tadi, nak? Setelah teriak-teriak, apa lagi yang Fatia lakukan? Kamu tuh kalau orang itu
nafas, sehingga mereka teriak dan memukul mereka. Tapi menurut Fathia, apa dengan memukul dan marah dengan mereka masalah Fathia tadi selesai? Evaluasi tindakan yang salah ya Bapak Ibu. Ya, manusiawi kalau Fathia marah. Saya kembali menstabilkan identitas dia. Akan melakukan hal yang sama. Tetapi perlu kita kaji. Ternyata dengan marah, dengan memukul, permasalahan juga tidak selesai. Kemudian kan kemarin kita sudah menyepakati tentang keyakinan kelas. Kira-kira ada tidak keyakinan kelas yang Fathia langgar dengan marah-marah dan memukul kawan tadi? Keyakinan kelas yang mana? Dengan menghormati teman. Iya, kita kemarin sudah kesepakati bahwa keyakinan kelas untuk menghargai dan menghormati orang lain. Jadi Fathia tadi sudah marah. Kira-kira untuk kedepannya, kalau misalnya Fathia ketemu lagi masalah seperti ini, apa yang perlu Fathia lakukan? Nanti bisa pamerin aja ke sana. Iya, betul. Jadi bersabar. Kemudian daripada Fathia harus mukul, ada baiknya Fathia kapal sama ibu. Biar kita bisa selesaikan masalahnya sama-sama. Ya, ibu paham, ibu tahu Fathia marah, Fathia kesal, karena Fathia juga ingin memperbaiki nama baik Fathia, tidak ingin diejek kawan, karena Fathia tidak melakukan hal yang seperti dituduhkan oleh Fathia. Tetapi dengan melakukan hal marah-marah dan memukul kawan itu juga bukan hal yang benar. Jadi untuk kedepannya apa yang kira-kira akan Fathia lakukan? Kalau misalnya media lagi, punya bisa biar masalahnya selesai sama-sama sama orang yang berhubungan. Iya. Jadi Fathia lapor sama ibu dulu, ibu yang akan menyelesaikan masalah Fathia dengan kawan-kawan. Ya. Jadi kedepannya Fathia harus lebih sabar. Kemudian ada baiknya kita keyakinan kelas kita kan ada juga menyelesaikan masalah dengan musyawarah kan kan. Jadi ada baiknya menyelesaikan masalah itu kita dengan baik-baik dengan musyawarah. Sekarang ibu sangat menghargai Fathia, semangat untuk Fathia, semangat untuk belajar dan berusaha untuk bersama. Ya. Kita bukan menyalahkan si anak, tetapi si anak itu menyadari kesalahannya sendiri apa yang sudah dia lakukan. Bukan kita bilang kamu memukul, kamu salah. Kita tidak pakai seperti itu lagi. Maka apa yang kamu lakukan? Bagaimana yang sudah kamu lakukan itu? Akhirnya si anak akan menyadari sendiri kalau dia sudah berbuat salah, dan dia yang harus menawarkan sendiri apa yang menjadi solusinya. Tidak boleh kita yang mengatakan kamu harus minta maaf sama dia nak. Bukan. Tapi apa keinginan si anak? Bisa saja nanti kalau misalnya bertengkar, saya mau minta maaf kepada dia. Berarti itu atas motivasi internal dia sendiri. Bukan kita yang mau minta maaf. Dia yang mengetahui kesalahannya, dan dia juga yang akan mencari solusinya. Sehingga dia akan menjadi karakter yang lebih kuat pada saat masuk kembali ke kelompoknya atau ke dalam kelasnya. Baik, kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita untuk mendisiplinkan murid-murid kita. Kiranya ada yang masih mengganjali hati yang menjadi pertanyaan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menanyakan, ini ada murid saya satu. Gaya hidupnya ini gimana ya? Maksudnya gini loh Bu Valen. Dia itu memang pintar, memang luar biasa aktifnya di dalam lokal. Sehingga kita selalu menyebut namanya setiap menit. Itu bagaimana solusinya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anana. Baik, coba tepuk tanganlah dulu untuk kita semua. Sudah lemas-lemas ya kan, siang. Baik, yang menjadi permasalahan Ibu Ana ini, Bu Ana mega kelas 1 ya Bu Ana ya. Jadi anak Bu Ana ini pintar secara kognitif, tetapi kinestetik luar biasa aktifnya ya. Kira-kira menurut Bu Ana terganggu tidak dengan
kinestetik anak tersebut. Ada masalah gini ya. Ini lagi-lagi sama-sama nulis. Sementara kalau soal menulis, membaca itu setara dengan kawan-kawannya. Namun saat proses pembelajaran dia super aktif itu sering ke depan lah, sering ke tempat tetangga sebelah lah, kemana-mana, tidak mau tenang di bangkunya, sehingga murid yang lain merasa terganggu. Kadang dia mencolek punya kawannya, mengatakan alat tulis kawannya, sehingga anak-anak yang lain kan merasa aduan-aduan kawannya itu kan banyak. Jadi otomatis saya mengarahkan, tolong duduk ya, tolong duduk manis. Kamu mau nggak kalau diganggu temanmu? Sementara kamu sendiri kalau diganggu teman aja kamu nggak mau. Bagaimana kamu kalau mengganggu teman? Otomatis kamu kan terganggu. Itu saja bagaimana solusinya? Kayaknya si anak ini gaya belajarnya kinestetik nih. Kalau kita pahami di pembelajaran terdiferensiasi, ada anak yang memang kemampuannya visual, dengan dia melihat dia paham. Kemudian ada juga yang auditori, dia mendengar dia paham, dan anak dia bergerak baru dia paham. Tetapi kalau hal itu sudah mengganggu ketentraman di dalam kelas kita, ada baiknya memang kita diskusi secara personal. Kira-kira gimana abangmu? Kalau misalnya kamu seperti itu gimana perasaan kawan-kawan Mbak? Sebenarnya langkah mana dengan mengatakan bahwa kawan-kawan apa? Kalau abang sendiri digituin merasa terganggu tidak? Itu sudah masuk ke langkah restitusi sebenarnya, validasi tidak ada yang sama. Hanya saja keyakinan yang belum Bu Ana tanamkan nih. Keyakinan apa? Menghormati orang lain. Nah, coba saya ada baiknya itu. Kalau untuk kelas 1, 2, 3 saya pikir bisa dibuat keyakinan kelas, hanya saja langkahnya lebih sederhana. Kita lebih banyak menghantarkan, lebih banyak pengantar. Kalau anak-anak kelas 4, 5, 6 kan udah bisa mereka berpikir. Tapi kira-kira di kelas kita maunya gimana ya nak? Jangan mengganggu kawan Bu. Boleh, berarti kita harus menghormati orang lain ya. Memang berarti selama ini Bu Ana sudah melakukan solusi secara secara verbal. Nah, tetapi biasanya kalau anak kelas 1 itu coba kita buat poster lucu. Misalnya kita tulis besar-besar ketertiban. Jadi biar kita apa yang kita kelas kita nggak perlu panjang lebar lagi kita cerita Bu. Biar nih kayak kita kelas kita nak ketertiban. Nah, gimana harus ketertiban nak? Kita nggak perlu lagi ngoceh-ngoceh kesana kemari. Biar nih kayak kita kelas kita mungkin bahasanya lebih sederhana. Kalau tanggung jawab kayaknya berat kali bukan kelas 1 ya. Tapi kalau tertib, itu sudah nilai kebajikan. Hormat, sopan. Nah, itu yang bisa dibedakan antara kelas tinggi dengan kelas 1. Bersih. Nah, gimana? Apa keyakinan kelas kita? Bersih Bu. Kalau bersih gimana kita buat kelas kita? Gak perlu kita mau panjang lebar Bapak Ibu. Pada saat membuat konsekuensi juga kita harus gimana nak? Bersih Bu. Jadi kenapa nggak piket? Jadi kita harus gimana? Harus nyapu Bu. Mereka sendiri yang akan mencari apa kesalahan mereka. Tidak perlu kita panjangin. Itu yang menurut saya tadi penting kita untuk buat keyakinan. Bagaimana Bu Ana? Bisa diterima Bu Ana? Ya mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Iya silakan Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya wali kelas 5A. Yang menjadi pertanyaan saya, di kelas saya memiliki kasusnya. Jadi kasusnya itu anak-anak di kelas 5A. Sedikit apa yang berkaitan dengan nama orang tuanya langsung menjadi bahan ejekan. Nah, jadi bahan bulian. Nah, menurut Ibu Valen, bagaimana solusi terbaik untuk saya memecahkan kasus yang ada di kelas 5? Terima kasih. Ya, baik Ibu Yeni. Ya, langkah pertama yang menurut saya perlu kita lakukan itu tadi adalah keyakinan kelas dulu. Apalagi kalau kelas 5 itu sudah bisa diajak berkelar ya. Keyakinan kelas. Boleh ditekankan untuk nilai menghormati dan menghargai orang lain itu menjadi poin utama. Adanya langkah restitusi dulu.
Ibu yang dipanggil secara personal atau secara berkelompok orang tua tadi, kemudian kita lakukan tahap-tahap restitusinya seperti yang sudah kita katakan tadi, Bu. Ini sebenarnya bentuk upaya ya. Restitusi itu adalah upaya, tetapi untuk outputnya kita berharap ada perubahan. Baik, sekian diskusi diseminasi sederhana topik menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di ruangan ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan bisa menjadi bekal kita untuk mendisiplinkan anak-anak kita, kemudian menjadi sekolah yang berbudaya positif. Sekian dari saya Bapak Ibu, jika ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan kata Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq